keadaan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Misalkan kita sakit. Kalau kita sakit, ada sebabnya tidak? Ada. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, menghapus dosa, dan ada tujuannya. Misalkan untuk menghapus dosa atau mengangkat derajat kita. Nah, ini karena Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan sekte Asy'ariyah, Asy'ari atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka meyakini apa yang Allah takdirkan itu tanpa sebab, tanpa hikmah, dan tanpa tujuan. Jadi gimana orang ini sakit, Allah berikan sakit? Ya kan Allah ingin berikan dia sakit aja. Bukan karena Allah ingin menghapus dosanya, bukan karena dia mungkin berbuat salah, nggak, pokoknya ditakdirkan begitu. Makanya bagi keyakinan Asy'ariyah, bahwasanya Allah boleh saja menyiksa hambanya tanpa alasan apa-apa. Orang nggak punya dosa apa-apa, Allah siksa, katanya boleh. Ini kan menunjukkan penyimpangan yang sangat jauh dari jalan yang lurus ya. Ahlussunnah wal Jamaah yakin nggak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan dan Allah tentukan pasti ada sebabnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Baik sebab hikmah tujuan itu kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Nah ini perlu kita. Kalau Asy'ariyah juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana? Nah itulah repotnya mereka mengaku. Nah tinggal kita ini aja Bapak. Semuanya mengaku. Semuanya mengaku. Tinggal kita bandingkan aja pengakuan mereka dengan kenyataan seperti apa. Di hadapan kita ada kitabullah, ada sunnah Rasulullah. Tinggal ini aja. Dan di sana juga ada penjelasan para sahabat tentang apa suatu permasalahan. Tinggal kita lihat apakah pengakuan mereka sama dengan kenyataannya. Itu aja Bapak. Ya. Karena kalau metode Asy'ariyah itu mereka dalam masalah akidah tidak menerima hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan dari satu orang terus gitu. Jalur. Artinya kalau masuk akidah harus mutawatir banyak. Tapi herannya Bapak, dalam masalah ketinggian Allah, orang sekte Asy'ari nggak meyakini ketinggian Allah. Allah itu di mana-mana katanya, atau Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Terarah. Ya. Nah, apa dalil mereka? Sedangkan ayat Al-Quran banyak menunjukkan bahwa Allah di atas. Bahkan Syekhul Islam dengan 300 ayat Al-Quran menunjukkan ketinggian Allah. Ya, artinya apa dalil mereka? Dalil mereka itu adalah ketika ini Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Istiwa itu kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, al-'ulu wal irtifa, tinggi di atas. Nah, terus bagaimana sikap sekte Asy'ariyah menghadapi ayat ini? Mereka palingkan maknanya. Hadis-hadis yang menyebutkan ketinggian Allah mereka tolak. Tapi anehnya mereka melegalkan keyakinan mereka dengan menggunakan perkataan seorang Nasara, bahwa maksud istiwa dalam ayat tadi yaitu istaula. Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Yang Maha Pemurah Allah istawa di arsy. Kata orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, istawa ini artinya istaula, menguasai arsy. Bukan Allah di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Mereka menolak ayat-ayat banyak yang menunjukkan ketinggian Allah. Ya, tapi walaupun begitu Bapak, walaupun mereka berusaha menolak tentang ketinggian Allah, fitrah mereka masih, ya kadang mereka bilang, kita serahkan kepada Allah. Tangannya ke atas. Kalau memang Allah tidak ditunjuk, jangan ke atas. Allah, kita serahkan kepada Allah gitu. Dan harusnya ketika berdoa bukan begini kan, begini kalau di mana-mana. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Fitrah mereka nggak bisa diingkari. Mereka menolak ketinggian Allah, tapi fitrahnya meyakini Allah di atas. Bagaimana Ustaz kalau seseorang itu memakai dalil laisa fi kamitsali syai'un itu sehingga dia meniadakan ketinggian Allah dan Enggak bertentangan. Ketika kita nyatakan Allah di atas bukan berarti sama dengan kita di atas genteng. Yang disamakan. Ya, keliru. Ya. Pokoknya Bapak, ayat yang berbunyi yang menyebutkan ketinggian Allah itu banyak. Syekhul Islam saya menyebut 300 ayat. Ini baru dalam Al-Quran. Maka bagaimana pula dengan hadis Nabi? Maka nggak bisa diingkari seperti ini. Mansat orang itu biasanya pakai ayat yang tadi itu kan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu bahasanya. Iya kan? Iya kan? Iya, sebenarnya mereka ya itulah sekte yang paling banyak kontradiktif. Kontradiktif artinya
pertentangan itu sekte Asy'ari. Ya, saya ngasih sebutkan salah satu sikap kontradiktif mereka Bapak ya. Mereka menolak ketinggian Allah dengan alasan arah, ya kan? Nggak mungkin Allah ada arah tertentu, itu nggak mungkin. Nah, anehnya ketika berbicara tentang melihat Allah di surga, mereka nyatakan kita bisa melihat Allah. Saya mau nanya, kalau kita melihat Allah berarti ada arah tidak? Dah. Mereka nolak ketinggian Allah tapi katanya bisa melihat Allah. Ini kan kontradiktif. Lebih jantan tuh Mu'tazilah. Mu'tazilah ketika menyatakan Allah tidak di atas. Terus bagaimana kalau di surga kan Allah katanya dilihat, tidak ada itu kayak gitu. Allah tidak bisa dilihat di surga. Asli sesa. Jantan Mu'tazilah itu. Artinya konsekuen ketika nyatakan Allah tidak berarah, ya udah di surga pun kita nggak bisa melihat Allah. Karena kalau melihat berarti ada arah kan. Nah tapi kalau Asy'ariyah nggak seperti itu. Menolak ketinggian Allah, tapi ketika berbicara tentang melihat Allah di surga, iya kita melihat Allah di surga. Ini kan kontradiktif. Jelas kontradiktif teman-teman. Ya itu. Dan masih banyak lagi. Kalau mau saya beberkan satu persatu keyakinan mereka yang artinya bikin orang-orang orang awam tertawa. Tertawa artinya apa? Contohnya mereka menyatakan bahwa Allah itu berbicara tanpa huruf dan suara. Allah itu berbicara dengan satu perkataan yang istilahnya sama maknanya dalam berbagai bahasa. Maksudnya apa? Bingung nggak? Bingung kan? Mereka sendiri kalau dijelaskan gimana? Coba jelaskan. Bingung mereka. Karena apa sebabnya mereka demikian? Karena mereka mengedepankan ilmu kalam apa sih? Akhirnya mereka bingung sendiri. Malah jadi pernyataan mereka bertentangan dengan akal sehat, teman. Dan masih banyak lagi Bapak ya. Itu mungkin pembahasan akidah, bukan pembahasan tafsir.